Pintu teater Kilik telah dibuka. Dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Simsalabim, Kilik-Kilik, jadi apa? Kilik Indonesia, Klub Ilmuwan Cilik Indonesia, didukung oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA UI, beserta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, FMIPA UNG, bersama-sama mempersembahkan ilmu alam ada di sekitar kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Duduk yang manis ya. Kilik 9, kenali makanan kita yuk. Kak, kok lemes banget ya? Jadi lemes nih habis sekolah. Loh, tadi pagi nggak sarapan ya? Iya, habis tadi udah telat. Semalam tidur jam berapa yo? Semalam habis nonton kartun. Tapi jangan bilang sama mama ya. Itu nggak baik. Nih, jadinya kan jadi ngantuk kan? Nggak bisa konsentrasi deh. Kok sembunyi? Lemes deh sekarang. Itu lama-lama jadi sakit loh. Terus yang rugi siapa? Jadi walau kakak nggak kasih tahu sama mama juga, nanti adiknya sendiri loh yang rugi. Iya nih kak, Adi salah. Nggak mau lagi deh. Terus ini perutnya juga sakit, nggak bisa pup kak. Semalam makan apa? Semalam makan mie instan. Terus paginya makan nasi ayam sama minum susu. Terus sayur juga ada kok sama susu. Cairnya dikit pasti nih. Pasti banyakan nasi sama ayamnya nih. Iya sih, nasinya 2 porsi. Ayamnya juga 2 porsi. Sayur sama buahnya dimakan nggak? Dimakan, tapi dikit sih. Tapi kan tadi udah minum susu, jadi udah 5 sempurna. Nggak boleh ngeluh kalau gitu. Kalau makan itu tidak perlu harus ada daging. Yang penting gizinya seimbang. Jadi jangan semuanya nasi, semuanya daging. Terus sekarang ini sudah nggak ada loh 4 sehat 5 sempurna. Tahu nggak adek? Kok gitu? Adanya apa kak? Sekarang ini adanya gizi seimbang. Jadi yang penting itu porsinya dan jangan hanya satu jenis. Nih lihat deh. Apa itu kak? Nanti kita coba tanya kakak-kakak Kilik ya. Oke. Itu ada yang disebut isi piringku, isi piringku. Gitu. Nah, kenapa nggak boleh makan hanya satu jenis makanan? Mau tahu nggak? Mau. Ada yang mau tahu nggak kenapa badannya jadi lemes karena nggak sarapan? Mau. Nanti kakak-kakak Kiliknya juga akan ceritain nih. Oke? Oke. Sip. Yuk, seperti biasa kata-kata ajaib kita. Simsalabim, kilik-kilik, jadi apa? Nah, Kak Inun, kakak udah dapet ini kan tadi? Udah dapet ya? Oke, udah dapet nih kak. Betul. Nih kak dibaca di sana deh kak. Betul. Nah Kak Inun kan belajar di fisika nih kak. Ini ada energi, ada kilokalori. Itu apaan ya kak? Nah, kita akan lihat nih Kak, penjelasan selanjutnya. Kalau kilokalori itu sebenarnya adalah kesatuan dari energinya. Energi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi energi bukannya satuannya joule kak? Nah, itu adalah nama lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa tanya ke yang lebih ahli nih Kak Sri. Jadi kita biar lebih tahu nih dari yang ahli langsung gitu. Betul banget. Jadi ternyata makanan juga ada kaitannya dengan ilmu alam ya kak? Wah, itu pasti dong Kak Sri. Ini terkait dengan energi fisika ya kak ya? Benar. Oke, kita berarti panggil ahli pakarnya energi nih. Atau kalor ya kak ya? Kita panggil dulu
pakai kata-kata ajaib kita, Kak. Simsalabim, Salabim, kele-kele, jadi apa? Kalau Joule itu kan satuan internasional yang dipakai kan, tapi secara umum orang-orang itu kan dari dulu itu menggunakan kalori. Kalau satuan internasional itu dalam MKS kan itu aja. Itu kalau yang anak SMA ngerti ya, tapi kalau yang SD ya kita sebut aja bahwa itu sama aja sih, cuman kalau 1 Joule itu sekian kalori, sama dengan kalau kita $1 itu berapa rupiah, bisa diganti Joule-nya, bisa diganti kalori, kilokalori, atau ya seperti kalau kita punya uang dolar kita ganti dengan rupiah berapa gitu. Ya dikatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan begitu saja, tapi yang dikatakan ciptaan tahu-tahu ada gitu nggak? Itu nggak pernah terjadi, tapi dibuat bisa, artinya dibuat itu dirubah dari sesuatu menjadi energi. Hilang begitu saja, tahu-tahu juga nggak ada, pasti energi itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dirubah, hanya itu saja. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya itu. Yang diubah ini yang contohnya yang ini ya Pak ya, yang makanan itu. Yang makanan itu ya ada energi yang masuk ke dalam tubuh yang akan dipakai untuk gerak gitu. Energinya itu bisa berupa makanan. Jadi mengapa anak sekolah bila tidak sarapan pagi kelihatan lesu gitu? Karena tidak ada asupan energi yang masuk ke dalam tubuh yang berasal dari makanan. Di dalam makanan itu terdapat zat-zat yang berupa karbohidrat, protein, lemak sebagai sumber energi, serta vitamin dan mineral. Itu juga mempunyai fungsi di dalam tubuh. Jadi sarapan pagi adalah awal persiapan otak untuk anak menerima pelajaran sekolah. Dengan sarapan pagi, otak menjadi lebih fokus sehingga daya tangkap menjadi lebih optimal. Anak yang sarapan pagi itu juga lebih bersemangat dan tidak lesu dalam memperhatikan pelajaran. Di samping itu, mencegah anak jajan sembarangan saat lapar, karena kalau makan pagi gizinya sudah mencukupi, seimbang untuk pertumbuhan anak serta mendukung kecerdasan dan kreativitas dalam mengembangkan dirinya. Itulah tadi kenapa ke anak-anak itu kalau tidak makan pagi atau sarapan kelihatan lesu seperti itu. Kak Ainun, udah paham nggak? Oh ternyata itu Kak, makanan itu ada kaitannya dengan kalori Kak. Jadi dengan kita makan, kita punya energi ya Kak ya, untuk bisa bergerak ternyata. Oh ternyata itu perubahan energi apa tuh Kak tadi? Energi dari makanan jadi energi gerak. Iya, perubahannya menjadi gerak ya Kak, energi gerak. Kalau keringetan energi apa nih Kak? Panas ya? Panas yang biasa ke tubuh gitu. Berarti ada perubahannya ya, tapi energinya nggak hilang ya Kak ya, betul ya? Nah, itu sesuai dengan hukum kekekalan energi. Yang tadi disebutin ya Kak ya, benar. kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Dia hanya pindah atau berubah bentuk. Betul. Kalau makanan jadi energi panas itu contohnya berkeringat. Atau kita bisa bergerak gitu ya Kak ya. Iya, ya itu kenapa adiknya itu lemes ya, karena nggak punya energi yang masuk. Makanan yang masuk ini nggak punya energi. Betul banget Kak. Iya. Oke Kak, pasti adiknya udah nggak sabar nih. Kasri juga nggak sabar kan. Sabar buat nyobain. Kita harus nyobain ini nih Kak. Betul. Nyobain camilan pas dan caka Kak. Sip. Setengah dari piring terdiri dari sayur dan buah. Seperempat dari piring diisi dengan protein atau lauk pauk ya. Seperempat dari piring dipenuhi dengan makanan pokok. Kalau biji-bijian, kacang-kacangan itu masuk lauk pauk. Oh, biji-bijian di sini tuh kayak contohnya
Kayak ini kak, yang kita punya ini nanti ada. Kayak di sini ya, ada biji. Iya betul, ini kan ada biji labu gitu kan, kemudian ada biji bunga matahari. Jangan lupa untuk memperhatikan gizi makanan dan juga kalau adik-adik ada alergi, hati-hati ya untuk memperhatikan bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi. Kak Inu belum dapat ya? Kasih deh kak. Ini kasih nih kak. Ini ambil kak. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Kita harus nyobain ini nih kak. Kalau yang mau pesan bisa ke sini. Nanti mau coba yang mana dulu nih? Coba yang pas dulu kali ya kak. Biji-biji. Kita coba sekalian bisa tahu kak manfaatnya apa sih cemilannya ini. Kak Inu pengen tahu juga dong. Pengen tahu Manfaatnya apa? Pasti banyak manfaatnya sih. Iya, betul. Coba lihat satu persatu. Oke, sip. Tuh, nih kak dibaca di sana deh kak. Ada informasi gizinya nih. Kak, di sini ada ukuran porsinya. Jadi ada harus baca dulu nih. Nih kak, ada ini kak. Kak Inu lihat gak kak? Ada nih buat biji-bijian. Betul, buat biji-bijian sama kacang-kacangannya yang itu 15 gram kak. 15 gram. Kalau buat manisan 25 gram. 25 gram, energinya 74,76 kilokalori kak. Kilokalori ya. Nah yang biji-bijian ini kak, itu lemaknya itu sekitar 17,8 gram. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, terus ada vitaminnya kak. Wah. Iya, tapi nggak ada gula. Nah itu bagusnya kak. Oh iya benar sih. Ini alasan untuk mengkonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan kak. Ini sumber zat besi yang baik kak. Jadi buat tulang kita kuat. Wah, menarik nih. Ada asam folat juga dan untuk mencerdaskan otak. Betul, asam folat itu untuk kecerdasan otak kak dan meningkatkan daya ingat. Mungkin itu yang warna hijau kak. Biji labu ini bagus untuk kesehatan jantung kak. Terus membuat tidur lebih nyenyak. Dan kalau yang rambutnya sering rontok-rontok ini bagus banget kak. Terus membantu penyakit kanker, terus diabetes, osteoporosis. Almond juga gitu kak. Kalau almond itu yang ini kak, yang kacang almond nih. Bunga matahari. Kalau sembelit-sembelit gitu kak, itu paling cocok dengan biji bunga matahari kak. Kita lihat aja kak. Kalau buat manisan 25 gram. 25 gram, energinya 74,76 kilokalori kak. Kilokalori ya. Kalau di manisan ada gula. Betul. 15 gram. Iya, 15 gram. Terus ada lemaknya sedikit, tapi proteinnya lumayan banyak kak. Lemaknya ini lemak yang baik kak. Sebelum masuk itu, ini mengapa sih kita boleh mengkonsumsi manisan buah atau buah kering? Karena kandungan gizinya tinggi. Dia mencegah naiknya kadar gula darah. Walaupun gulanya dibanding yang biji-bijian nggak ada gulanya. Terus kemudian meningkatkan sistem imunitas tubuh sama meningkatkan kesehatan jantung dan memperbaiki sistem imunitas. Beri kak, manisan kering cranberry, terus buah ara, ada kismis dan ada kundur dan ada buah aprikot. Kita lihat satu-satu kali ya. Ini rata-rata untuk kecerdasan otak, zat besi dan lain sebagainya. Nah, yang merah ini cranberry kak. Ini udah kasih kecil-kecilin supaya adik-adik yang kecil itu makannya nggak susah. Nah, yang merah ini kalau makan sendiri asem kak. Nah, cranberry ini berpotensi untuk menjaga kesehatan jantung kita. Terus dia bagus kak buat resiko kanker perut. Sama seperti tadi yang sunflower kak, yang biji bunga matahari. Cuman cranberry ini agak asem kak. Nanti kita cobain satu-satu ya. Tapi biar dicampur. Kalau sendiri-sendiri rasanya itu ada yang asem banget, ada yang manis banget gitu. Kalau buah ara kak yang ada biji-bijian yang kecil-kecil ini memang kasih potongin supaya adik-adik makannya itu gampang. Yang kayak gini kak, kecil dari potong kecil-kecil. Ya kayak ada biji-bijiannya yang di depan gitu. Nah kalau buah ara kak, dia memperkuat tulang, mengurangi risiko osteoporosis, terus kemudian menghindari alergi kulit. Nah, ini pasti Kak Enen
vitamins Kak, membantu program diet. Dia mencegah anemia, menyembuhkan luka, dan membantu tidur Wah, nyenyak. banyak banget manfaatnya nih Kak. Betul, buah ara ini emang susah didapat. Aku baru denger. Ya, buah ara. Itu yang biji-biji nih Kak. Nanti Kakak lihat deh. Kismis hitam sama kismis kuning. Oh, ini lebih manis. Yang hitam ya. Yang kuning lebih asam sedikit. Kismis hitam dan kismis kuning itu untuk fungsi detox. Jadi detox itu mengeluarkan racun Kak dari dalam tubuh. Oh, kalau Kismis itu untuk antioksidan. antioksidan. Terus membantu kesehatan mata, melindungi kesehatan gigi, dan mencegah sembelit. Terus kalau kita lemes itu ya, makan sedikit kismis itu bisa memberikan energi. Gitu. Kalau ini berikutnya adalah kundur Kak. Kundur itu yang putih Kak. Oh, yang putih ya Kak ini. Ya betul. Itu untuk mencegah flu, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan mencegah peradangan. Satu lagi aprikot Kak. Aprikot yang kuning juga. Ya, kuning tapi dia kuningnya lebih muda. Kalau aprikot, dia meringankan sembelit. Aprikot tuh yang warna kuning, Kak. Tapi kuningnya lebih terang. Kalau yang kismis kuning kan dia lebih gelap ya. Kuningnya agak oranye. Betul, betul. Dan dia membantu anemia, terus mengurangi penyakit jantung dan membantu mata dan kulit. Adik-adik makannya jangan satu-satu, karena kalau satu-satu ada yang asam banget, ada yang manis banget. Kalau dimakan bareng-bareng itu jauh lebih enak. Oke. Tapi kita satu-satu dulu ya Kak. Manisan itu memang bagus Kak buat kesehatan, tapi kan manisan biasanya ada penggunaan gula untuk pengawetannya ya, karena dia pakai pengawet alami dengan gula. Jadi kalau yang ada diabetesnya harus dikurangi. Kalau yang kuning-kuning itu Kak, kalau dimakan sendiri pasti agak ada asemnya. Buah yang ada kuningnya, ada merahnya memang agak sedikit asam. Contohnya strawberry kan Kak, agak asam kan. Tapi semangka enggak loh Kak. Semangka, kecuali semangka sama semangka merah, semangka kuning itu tetap manis. Iya juga ya. Karena kan kulitnya hijau. Aprikot nggak asam loh. Aprikot agak asam sedikit Kak. Iya. Agak asam kan karena dia ada gulanya. Iya, ada gulanya. Nah, yang paling enak ini dicampur Kak. Dicampur jadi satu. Nah, itu enak. Nanti kita makan bareng adik-adik ya. Oke Kak. Oke. Ya, kita deh sebelum makan membiasakan perilaku hidup sehat. Kita cuci tangan dulu, kalau nggak pakai hand sanitizer. Kita sebelum makan sama adik-adik kita ini dong Kak, kata-kata ajaib kita dulu Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kilik. Kilik-kilik jadi apa?